Oke, saya ulangi, saya panggil lagi Mbak Andina Resti Febrianti ada? Ya, belum ada ya. Oke, ini saya simpan dulu. Saya tunjuk yang lain untuk bab 8, nomor absen 28 hadir. Nomor absen 28. Sherly Nur Aziza hadir? Saya, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, mau paparan dari situ apa dari sini, Pak? Untuk share screen-nya. Dari situ aja, Pak. Oke, saya carikan dulu. Sherly. Silakan Mbak Sherly. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Nur Aziza akan mempresentasikan hasil bab 8 yang berjudul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Next, Pak. Ya. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. A. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa artinya wawasan Nusantara dan apa pengertiannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Next, Pak. Ya, proses. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian.
yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pertanyaan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa difabrikan bahwa memiliki pandangan dalam bahasa Latin ia dan tera yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa difariskan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara relasi seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Next, Pak. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi sumpah palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam Sirah Gajah Mada Pahit Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sirah Gajah Mada Lamu Huwa Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompa, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Samana Isun Amukti Palapa. Artinya, Gajah Mada Pahit Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara saya atau baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompa, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya baru akan melepas puasa. Next, Pak. Pengertian terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut. Dikemukakan pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya,
Anda telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu. Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut. Bagaimana Anda memandang wilayah Indonesia tersebut sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan sebagai sebaran pulau dalam satu kesatuan, ataukah sebaran pulau yang saling berpisah? Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, itulah mengapa banyak ada perbedaan tradisi, perbedaan suku dan budaya. Namun, kita juga harus menghargai perbedaan itu dan tidak menciptakan pertentangan dengan perbedaan tersebut. Perbedaan beda tapi tetap satu. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Sebagai satu bangsa, mengapa harus demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. B. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato I.S. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berikut ini. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan. Yang besar lautan Pasifik dan lautan Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak lain-lain, pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pulau tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai gold breaker atau penghadang gelombang lautan. Pasifik adalah satu kesatuan, anak kecil pun dapat melihat. Bahkan tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Greenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa, bukan saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain.
Segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita. Sumber Risalah Sidang BPUPKI dan PKI Setnek RI 1998. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Junanda. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasarkan sejarah. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Junanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Tiga, latar belakang politik wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragama isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa-bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain: A. Bercirikan negara kepulauan. B. Luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2
juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri 2/3 lautan perairan. C. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. D. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisinya silang. Terletak pada garis khatulistiwa. F. Berada pada iklim tropis dengan dua musim. G. Menjadi pertemuan dua jalur pengguna yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. H. Berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 lintang I. Wilayah yang subur dan habitable dapat dihuni. J. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. F. Rangkuman tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskan Deklarasi Junanda tanggal 13 Desember 1957. Intinya dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. G. Praktek kewarganegaraan 8. Bacalah dengan seksama sebuah pemberitaan dari media terkait materi bab 8 berikut ini. Selasa 11 Februari 2014, jam 12.39. TNI investigasi nelayan Indonesia yang ditangkap Papua Nugini, Jakarta. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Muldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengakui duduk perkaranya, pemerintahan kata Muldoko bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan komunikasikan. Kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana. Apakah di perbatasan atau di wilayah mereka. Lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu? Itu harus didalami. Demikian kata Muldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, Jakarta Selasa. Hal itu disampaikan Muldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Pasti akan tanya, ini area politik atau pertahanan? Kalau area pertahanan, domain saya. Kalau politika nanti Menlu atau Menteri Luar Negeri yang protes. Kata dia lagi ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua. Muldoko menambahkan wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan TNI kadang
kala tidak selalu siap sedia mengecek bagaimana perairan. Kata dia wajar jika terjadi kebobolan, namun demikian Muldoko optimis. Pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. Nantinya kekuatan bertambah. Next, Pak. Sudah habis ya. Oke. Untuk bab 8 ya, ini tema tentang wawasan Nusantara ya. Ini adalah wawasan nasionalnya Indonesia ya. Salah satu implementasi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan satu saja pertanyaan dari peserta kalau ada pertanyaan. Oke, tadi Mbak Aldina sudah masuk? Sudah, Pak. Oke. Ya. Berarti ini masih ada kurang 2 mahasiswa ya, coba saya ceknya dulu. Ini berarti masuk Mbak Anis masuk. Anis Anggiara. Saya cek di ini berarti Mbak Anis Anggiara yang nggak ada ya. Anis Anggiara ada di sini. Anis Anggiara ada? Silakan dicek di mic-nya dinyalakan Mbak Anis Anggiara. Kalau gangguan suara silakan tulis di chat. Mbak Anis. Pak, ini Zoom-nya nggak bisa hidup, Pak. Yang siapa? Cam-nya nggak bisa, cam-nya. Ini yang Mbak Anis Anggiara? Iya, Pak, saya hadir, Pak. Oke. Nanti saya sambil absen, ini sudah 34, berarti sebenarnya sudah masuk semua ya, ini semuanya. Tapi ini kita coba untuk kenang-kenangan kita semaksimal mungkin ya, kita buka videonya, kita foto bersama terlebih dulu ya. Ini nanti sebentar saja, nanti saya foto bersama ini di view yang halaman pertama ya. Kita coba, meskipun ada yang ada satu lagi, sebenarnya tadi sudah pas 33 ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk yang di view pertama silakan dibuka videonya dulu kalau bisa ya, kalau tidak ada gangguan di Zoom-nya ya. Saya screen shoot ya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita kuliah dalam semester ini. Oke, tinggal 2 yang belum bisa tampil, Mbak Vinka sama Mbak Yahra. Ya oke, ini saya hitung yang sudah tampil semua. Yang di view pertama ya, saya hitung foto bersama ya, 1, 2, 3 ya. Saya kopinya dulu, meskipun di rekaman juga ada, nanti tidak hilang.
Oke, sekarang di halaman 2 ya. Ini ada yang masuk lagi satu sebentar. Kali ini sudah masuk berarti semua bisa masuk ya. Meskipun ini mungkin ngacak lagi tapi nggak apa, nanti saya screen di halaman 2 lagi. Oke, ini halaman 2, silakan yang belum tampil videonya, sepanjang tidak ada gangguan, silakan Anda tampilkan videonya. Ya, Mbak Dila, Mbak Rika, Mbak Putri, mungkin Pak Serli sepanjang tidak ada gangguan sinyal atau video, kita foto bersama dulu ya. Nanti saya ulangi di sebisanya ya. Oke ya, masih ada beberapa yang belum bisa tampil. Tadi nggak ada. Oh ya, sebentar saya tunggu dulu. Ya, sudah tampil. Mbak Dila, Mbak Rika mungkin ada gangguan. Oke, Mbak Dila sama Mbak Rika belum bisa tampil videonya. Ya, oke. Maaf Pak, sinyal saya tadi jelek. Ya, oke. Ya. Ini saya share screen dulu di halaman 1 tadi sudah. Ya, saya share screen. Saya ulang lagi ini tadi. Ya, sekarang di halaman 2 tadi belum ya. Saya hitung 3 kali untuk halaman 2 ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3 saya ulang ya. Oke, terima kasih untuk yang hari ini partisipannya pas 33 ya. Oke, kita lanjutkan bab terakhir ya. Namun ada pertanyaan untuk yang di bab pertama, bab 8 tadi. Oke, kalau tidak ada, kita langsung. Ya, ada? Belum ada. Oke ya, kita ke bab yang terakhir. Tadi yang sudah saya download, saya langsung tunjuk aja. Atau ada yang mau sukarela yang bab terakhir? Saya Pak. Ya, nama siapa? Saiful. Oh ya, oke. Paparannya dari situ bisa? Saya coba dari sini dulu Pak. Ya, cuma saya saya edit dulu anunya, aksesnya. Ya, coba silakan. Untuk bab terakhir, Mas Saiful Amri.
sudah muncul belum, Pak? Ya, oke. Bisa silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Saiful warahmatullahi wabarakatuh. Amri akan mempresentasikan hasil resume bab 9 mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional, disingkat TANAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Pada naskah GBHN tahun 1998, dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Ketahanan ekonomi
adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi, ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. D. Ketahanan nasional budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: 1 sebagai kondisi, 2 sebagai doktrin, dan 3 sebagai metode. Tanah sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tanah sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanah sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Astagatra. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam atau luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara.
Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru, seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak mendapat pengakuan dari negara lain. Saya menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SSKOAD. Indonesia mampu menghadapi serbuan ideologi komunis karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal Ipolexom sebagai Pancagatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Astagatra, rencana pembangunan jangka menengah nasional yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan juga tidak lagi secara eksplisit tempat istilah ketahanan nasional. Namun demikian, jika kita telusuri naskah RPJMN 2010 sampai 2014, masih dapat kita temukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, misal istilah ketahanan pangan. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bahwa ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghadapi kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh.
Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1990. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah Tanas, akan selalu menunjukkan dinamika secara objektif yang ada di masyarakat kita. Ukuran yang digunakan adalah cara Nastagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Nastagatra. Ke-8 gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan yang bangsa yang dinamakan Nastagatra. Hal yang menjadi ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa. Struggle for power and peace mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, terdiri militer, demokrasi, nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Klein dalam bukunya War Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Masih ada ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yakni terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Lembaga ketahanan nasional luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sentral atau kendali atas sumber daya alam. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Indonesia berusaha menempatkan tentara nasional, sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer,
Sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Mengukur kondisi ketahanan balistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap katra yang ada. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan. Misalnya keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi terampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Dua esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan Indonesia. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Meskipun konsep terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapatlah dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan tentara nasional Indonesia selama waktu tertentu dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan fungsi sipil. B. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur non-formal. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. 3. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. 4. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Dewasa ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non-fisik dari warga negara, terutama dalam hal ketahanan nasional dan ekonomi. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi, dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Praktik kewarganegaraan. 9. Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikutkan wamil ataukah tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, opsi wajib militer belum terlalu siap bila diterapkan di Indonesia mengingat masih banyaknya kekurangan dari segala aspek. Penanaman pendidikan Pancasila sejak dini sudah bisa membuat karakter anak untuk ikut serta dalam bela negara meski dalam bentuk non-fisik. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Dan membayar pajak juga wajib bagi masyarakat Indonesia, karena dengan kesadaran membayar pajak artinya telah ikut serta membela negara di bidang ekonomi, agar ekonomi bangsa Indonesia tidak melemah dan juga tidak terjadi inflasi. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful Amri ya, yang telah sukarela untuk presentasi. Untuk terakhir ini tidak perlu ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan secara umum saja ya. Hari ini akan saya sampaikan closing statement ya, sebagai akhir dari kuliah kita selama 1 semester ini ya. Sebentar saya bukakan pintu dulu. Oke, bahwa kuliah kita selama 1 semester, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, telah selesai. Dan dulu perkiraan kita paling tidak 50-50 ya, separuh-separuh online, separuh tatap muka atau offline ya. Namun dalam praktek kenyataannya kita kuliah full ya, secara online, dan ini mungkin satu-satunya dalam sejarah ya perkuliahan kita. Sebelum pandemi memang tidak ada, tapi setelah pandemi hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar ya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin ya. Sebagian besar mohon maaf saya gunakan dengan Zoom ya, secara live ya. Dan barangkali mungkin salah satu dosen yang terlalu atau full banyak menggunakan Zoom ya. Memang saya anggap ini yang paling efektif dan bertanggung jawab bagi saya ya, lebih bertanggung jawab dalam memegang amanat untuk mengajar ini, meskipun di sisi yang lain paket data dari mahasiswa juga banyak terkuras ya dalam perkuliahan kita ya ini. Namun ini sebagai konsekuensinya ya. Di sisi yang lain mungkin bantuan pulsa juga mungkin belum dari pemerintah, mungkin belum juga masuk di mahasiswa ya, sehingga tentu saya memaklumi jika ada kendala-kendala jaringan ya. Paling tidak ada upaya semangat untuk mengikuti perkuliahan ini, termasuk untuk menempuh perkuliahan ya sampai selesai ya. Saya berpesan dalam situasi yang seperti ini jangan putus asa ya, gunakan waktu sebaik-baiknya ya, karena waktu itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik ya. Kalau dunia barat mungkin waktu adalah uang ya, tapi bagi kita ya tetap waktu itu sebagai sesuatu yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena dalam Islam pun kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan dalam satu surat ada yang menyebutkan sebagai wal asr, demi waktu ya. Maka tidak perlu menunda-nunda untuk kuliah, dan hari ini kan tentu kita sudah menyelesaikan perkuliahan hampir 1 semester ya, secara online. Dan tentu perkuliahan secara online ini bagi saya secara pribadi sebenarnya tidak ada persoalan ya, termasuk juga nanti dalam penilaian, karena jejak digital semua terekam ya, terekod di komputer saya ya, sampai tugas-tugas semua, dan semua sudah saya sampaikan sebaik-baiknya ya.
artinya untuk memotivasi ya mahasiswa untuk bisa berkreativitas, berinovasi ya, dari menggunakan media sosial ya, dari mewawancarai tokoh atau key person ya, orang kunci ya, kemudian membuat paparan bahkan presentasi, sampai yang terakhir yang mungkin masih ada waktu ya, sampai kalau nggak salah hari Jumat ya paling terakhir, ada membuat makalah implementasi praktik kewarganegaraan di kampungnya masing-masing ya. Saya lihat tadi di Google Class sudah ada 2 mahasiswa yang mengumpulkan secara kecepatan ya sangat baik ya. Cuma kalau secara ketepatan sebentar tadi sudah saya baca sekilas ya, paling tidak harapan saya justru yang banyak itu nanti di pembahasannya ya. Jangan kebalik ya. Kalau makalah itu kan bukan di latar belakang, meskipun juga sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi kan tidak kurang lazim gitu ketika pendahuluannya lebih banyak ya, sementara pembahasannya cuma sedikit. Padahal sebenarnya kan yang menjadi substansi dari sebuah makalah ya atau tesis ya atau paper itu adalah pada pembahasan kemudian sampai pada kesimpulan ya. Dalam bahasnya itu ya dibahas seluas mungkin ya, se-explore mungkin di kampung masing-masing ya. Kalaupun punya file-file foto ya gunakan foto-foto yang sudah ada ya. Kalaupun masih bisa difoto ya difoto, misalnya dimasukkan dalam paparan sebagai lampiran, itu juga lebih bagus ya. Tapi kalau memang tidak ada juga tidak perlu dipaksa-paksakan, karena ini memang situasi kondisi yang sedang COVID ini yang mungkin kurang memungkinkan, tapi paling tidak kedalamannya ya, kedalaman untuk membahas itu ada upaya untuk lebih mendalam ya, karena mendalam ya tentu juga lebih luas ya dalam menceritakan, menggambarkan bagaimana situasi praktik kewarganegaraan yang Anda ambil di kampung masing-masing ya. Ini masih ditunggu ya. Tugas terakhir itu nanti sebagai salah satu indikator penilaian ya, selain nanti yang terakhir adalah ujian akhir semester ya. Dan memang situasi COVID ya kita harus menikmati ya, mengenjoy ya dengan situasi seperti ini ya. Semua sudah kita lakukan ya, dan hampir semua perkuliahan juga begitu. Sekolah pun ini yang Januari juga ditunda ya untuk offline-nya ya, dan semua juga sudah dilakukan inovasi-inovasi baru ya. Saya lihat di Pertamina juga ada inovasi baru, My Pertamina, satu aplikasi untuk membayar bensin atau solar atau sejenisnya itu ya premium, itu dengan aplikasi My Pertamina. Itu memang konfigurasi ya, kombinasi dengan link aja ya. Cuma kalau link aja kan tidak ada potongan harga, tapi kalau bayar dengan My Pertamina itu dipotong Rp250 per liter ya, lumayan ya. Meskipun saya lihat, saya coba di beberapa pom bensin itu ada yang menyatakan error ya, apalagi kalau petugasnya itu sudah sepuh, itu mesti Pak error ini Pak ya, karena dia mungkin juga gagap teknologi dan mungkin juga dia takut, karena di beberapa kasus di aplikasi My Pertamina itu jadi ada aplikasi My Pertamina, nanti Anda bisa download itu ya. Nanti untuk mengisi uangnya kan nanti bisa dengan link aja ya, di transfer atau di Indomaret ya. Cuma tadi saya coba di beberapa, ini bukan promosi tapi ini satu era di mana implementasi dari 4.0 ya. Di beberapa, saya sudah beberapa kali nyoba, sudah berhasil, tapi di sebuah pom bensin di Jogja ya. Tapi di pom bensin Klaten saya hampir 3 kali semua mengatakan error Pak gitu ya. Karena kadang sudah di aplikasi kita itu sudah
berkurang uangnya, tapi di aplikasi mereka belum masuk sehingga mereka takut kalau disuruh ganti ya. Tapi lumayan kan ini, mungkin sampai kapan ya bisa berkurang 25 rupiah per liter, mungkin tidak banyak ya. Tapi kalau mobil kan lumayan, tapi kalau motor ya mungkin. Tapi hal ini kan sebuah hal yang inovasi baru ya di era 4.0 itu. Kalau tidak dipaksa ya tidak banyak yang menggunakan, orang masih suka tunai ya, sama dengan jalan tol yang sering saya ceritakan ya. Sepanjang mereka tidak wajib pakai e-tol ya masih saja orang ingin secara tunai ya. Tapi kalau semua harus pakai itu kan saya kira juga sangat bagus ya. Kalau Anda misalnya sekarang bioskop banyak tutup kan ya, di sisi yang lain kalau Anda ingin film-film baru kan sekarang sudah muncul kan beberapa aplikasi dari Disney, kemudian ini ada aplikasi lagi, mungkin Anda harusnya sudah lebih iFlix ya. Anda bisa melihat film-film terbaru kan di situ ya. iFlix itu saya kira gratis, promosinya sangat bagus ya. Dia nonton dulu gratis, nanti pada periode tertentu dia harus membayar. Ya, bayar nggak mahal itu, dan bisa bayar pakai pulsa itu ya. Kalau Anda misalnya senang ini film yang terbaru, Lecter My Husband itu ya, di situ kan kalau di YouTube kan saya kira hanya terpotong-potong kan itu ya, nggak akan bisa sempurna Anda tonton. Tapi kalau di iFlix kan Anda bisa nonton tiga episodenya itu gratis, nanti tinggal 2 episode yang bayar. Bayarnya hanya 1.900 per hari ya. Tapi kan masa nonton segitu sehari nggak selesai ya. Ya cuma kan pulsanya, paketnya sendiri kan ya. Tentu juga menggunakan paketnya kan, itu di luar dari paket internet yang Anda gunakan. Tapi kalau Disney saya kira saya belum mendaftar itu ya. Dan film-film terbaru di situ juga akan banyak ditonton, dan saya kira ini bisnis baru, nanti semua akan menjadi bayar. YouTube ini berani nggak bayar karena dia free, iklannya itu yang banyak muncul ya. Iklan dari YouTube itu ya, dan hampir semua nanti akan berbayar gitu ya, sebagai sebuah proses teknologi yang saya kira baru, termasuk perkuliahan kita bisa menggunakan era Zoom ini kan juga era baru ya. Saya kira juga sangat menarik kan ya, Anda bisa paparan dari situ, materinya bisa dikirim, bisa disampaikan dari masing-masing mahasiswa, bisa ini saya terima ya semua materinya tanpa harus bertatap muka, dan kemungkinan besar kita juga tidak bertemu secara formal kan ya, karena saya bukan dosen tetap di Stikes Muhammadiyah Klaten, jadi saya juga tidak berkantor di Stikes Muhammadiyah Klaten ya, dan saya juga tidak mengajar lagi di semester yang lain ya, kemungkinan besar ya, kecuali di D3 Kebidanan saya memang ngajar di 2 semester ya. Tapi kalau di D3 Farmasi itu ya hanya di 1 semester ini ya, karena digabungkan tiga SKS ya. Sudah kita bertemu secara online ya, tadi kita sudah foto bareng, nanti insya Allah saya upload juga di Google Class foto itu sebagai salah satu kenangan ya, kita pernah berkuliah online ya, ke depannya ya menjadi kenangan, mudah-mudahan menjadi kenangan manis gitu ya ke depan, salah satu perkuliahan yang sama sekali tidak bertemu secara offline ya, sama sekali tidak bertemu secara langsung, sama sekali tidak bertemu secara tatap muka dari semester, dari kuliah pertama sampai tes ya, sampai semester tanpa bertemu langsung, dan insya Allah berjalan dengan lancar, dan saya sudah berusaha secara maksimal menyampaikan materi, nanti dipelajari semua materi sebenarnya sudah ada di PDF-nya itu soft copy, kita cuma memperdalam ya, memperdalam, menganalisa semua yang ada di dalam materi-materi itu di dalam implementasi sehari-hari ya, sehingga penerapannya harapan saya sampai pada tidak hanya pada kognitif ya, tapi pada aspek afektif dan aspek sikap ya, dan juga psikomotorik perilaku. Nah, perilaku di dalam keseharian tentunya untuk lebih baik ya, mengimplementasikan. Sebenarnya intinya kan apa yang kita sajikan ini kan intinya ya ada di bab-bab itu semua. Rohnya kan NKRI kan, rohnya kan Bhinneka Tunggal Ika ya, rohnya kan Persatuan Indonesia.
Ya, itu kan rohnya kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati itu kan roh-roh yang pluralisme ya. Pluralisme itu kan ya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya, Indonesia ini memang dari Sabang dari sampai Merauke sampai pada bab terakhir itu tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan juga bela negara itu kan menjadi salah satu wujud implementasi kita di dalam kita menjadi warga negara yang baik ya, warga negara Indonesia. Kita tetap terus bisa berdasarkan pada Pancasila. Saya kira demikian kuliah saya selama 1 semester ya. Hari ini tadi saya nggak masuk semua ya, meskipun ini tinggal 29 karena saya tahu mungkin ada yang gangguan sinyal dan sebagainya. Namun demikian kalau masih ada yang ingin disampaikan satu pertanyaan, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliah kita selama 1 semester ini. Tentu saya mohon maaf dan saya yakin banyak kekurangan meskipun saya sudah berupaya untuk memberi motivasi agar mahasiswa bisa berkarya, berinovasi ya, berkreativitas ya. Saya mohon maaf banyak kekurangan dan terima kasih ya atas partisipasinya. Kita akhiri kuliah kita dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk materi ujian akhir semester saya kira materi yang kita bahas setelah mid semester ya. Jadi tidak perlu belajar yang kalau belajar pun saya kira juga nggak ada masalah, cuma nanti fokusnya adalah materi yang setelah mid semester sampai hari ini. Ya, saya kira itu kan ada di PDF ya, cuma nanti kan tentu banyak analisa yang harus mahasiswa kerjakan di dalam ujian akhir semester itu. Saya kira itu tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan ya, apalagi ujian online ya. Tapi belajar akan sangat penting dan nanti originalitas ya dari mahasiswa untuk mengerjakan itu yang saya harapkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih.